Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, banyak rizkinya, dipermudah segala urusannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, yuk kita mengaji lagi di surah Maryam. Surah Maryam ini adalah surah ke-19 di Al-Quran, terdiri dari 98 ayat. Surah Maryam ini termasuk surah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah suatu surah yang diturunkan di kota Mekah ya. Yuk kita mengaji lagi ya sahabatku semuanya. Buka Al-Qurannya dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiban walam akum bidu'aika Rabbi syakiyya. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakariya inna nubashiruka bigulami ismuhu Yahya lam naz'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akira wa qad balagtu minal kibari itiyya. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Qala rabbi ij'alli ayatan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabihu bukratan wa ashiyya. Shadaqallahul azim. Sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, yuk kita masuk ke maknanya ya, tadi yang kita lantunkan ya. Surah Maryam dari ayat 1 sampai ayat 11 ya. Kita belajar maknanya ya atau artinya ya sahabatku semuanya. Kaf ha ya ain sad, itu hanya Allah ya yang tahu tentang makna tersebut. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Ayat yang keduanya yaitu maknanya yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Ayat yang ketiga, idnada rabbahu nidaan khafiyya.
yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ayat yang keempat, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaibaw walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Yang artinya adalah dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Itu doa Nabi Zakaria ya. Selanjutnya sahabatku semuanya masuk ke ayat 5. Wa inni hibtul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Yang artinya adalah, dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu. Ayat yang ke-6, yarithuni wa yarithu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi ya. Selanjutnya ayat ke-7, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang artinya Allah berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Selanjutnya, ayat nomor 8. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akiran wa qad balagtu minal kibari itiya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua. Selanjutnya ayat ke-9, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali. Ayat nomor 10. Qala rabbi ij'alli ayatan qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiyya. Dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat. Selanjutnya ayat nomor 11, fakharaja ala qaumihi minal mihrabi fa'auha ilaihim an sabihu bukratan wa ashiya. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang. Nah itu ya sahabatku semuanya. Di sini Allah menceritakannya tentang seorang nabi, yaitu Nabi Zakaria yang sudah tua ya. Tetapi dia belum dikasihani momongan atau belum dikasih anak ya. Sudah tua. Terus istrinya juga sudah tua, sudah beruban katanya ya, sudah tua. Tapi belum punya keturunan, dan beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah yaitu minta keturunan.
dan Allah ijabah ya doanya dengan kelahiran seorang bayi, yaitu namanya Yahya ya, dan dia adalah orang yang taat kepada Allah dan hormat kepada kedua orang tuanya. Dan Nabi Zakaria juga bertanya lagi, bagaimana mungkin katanya ya, kalau aku sudah tua harus punya anak gitu. Kata Allah, tidak ada yang tidak mungkin ya jika Allah sudah berkehendak ya sahabatku semuanya. Dulu juga kamu kan tidak ada, sekarang diadakan, dan mudah bagi Allah ya. Mengadakan dan mentiadakan itu mudah bagi Allah ya sahabatku semuanya. Nah, makanya di sana kita sebagai manusia ya, makhluk yang sama-sama lemahnya ya. Kalau kita tidak ditolong Allah, siapa sih yang akan menolong kita? Tidak ada ya sahabatku semuanya. Jadi kita harus bertawakal hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Kalau kita minta tolong kepada selain Allah ya sahabatku semuanya, silahkan akan merasakan apa? Satu, akan kecewa tentunya. Kedua juga sama akan kecewa. Ketiga akan kecewa. Dan tidak, jika kita berharap ke makhluk ya, sama-sama sahabatku semuanya ya, akan merasakan sesuatu kekecewaan karena tidak sesuai dengan harapan. Tetapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sahabatku semuanya, yang menciptakan kita semua, yang mengadakan kita semua, yang mentakdirkan kita semua, itu mudah bagi Allah ya sahabatku semuanya, asalkan kita mau beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mau menjalankan perintah Allah ya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan kabulkan setiap doa-doa hamba-hambanya. Tidak ada yang tidak mungkin ya sahabatku semuanya. Makanya kita, hati kita, kalbu kita bergantunglah kepada Allah yang menciptakan kita semua. Jangan bergantung kepada makhluk Allah yang sama-sama lemahnya. Kalau kita bergantung kepada makhluk Allah, bagaikan kita menyadarkan diri kita ke sarang laba-laba ya, sama lemahnya. Sarang laba-laba kan tidak kuat ya sahabatku semuanya, sama lemahnya. Tetapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan yang maha kaya raya, yang tidak ada tandingannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Dan selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, karena satu salawat kita kepada Rasulullah SAW, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada kita ya. Dan salawat kita juga akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi akan menjawab salawat kita juga ya. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya kita semuanya selalu beristiqomah, selalu bertawakal hanya kepada Allah saja ya sahabatku semuanya. Yakinlah, dialah Allah yang maha kaya, dialah Allah yang maha kuasa, dialah Allah yang maha bijaksana, dialah Allah yang maha akbar. Allahu akbar, Allah maha besar, kita kecil ya sahabat, kita makhluk. Allah yang maha kuasa, kita tidak ada kekuasaan sedikit pun. Jangan sampai hati kita, kalbu kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah ya, atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang sama-sama lemahnya. Nah, sekian dulu ya sahabat-sahabatku semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Ingatlah bahwa Allah itu kuasa, Allah maha kaya, Allah maha bijaksana, Allah maha agung, Allah maha akbar, Allah maha berkehendak. Ketika kun fayakun terjadi, maka terjadilah. Berdoalah tetap kepada Allah, istiqomahlah di dalam beribadah kepada Allah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tentunya kita harus pandai-pandai bersyukur di setiap helaian nafas kita semuanya. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and komennya, share kepada teman-teman kalian semuanya jika video ini bermanfaat ya. Satu share ilmu adalah sedekah jariah, dan insya Allah ketika kita meninggal dunia, ilmu itu dimanfaatkan, ilmu itu diamalkan, insya Allah kita akan kebagian dari amal soleh yang pernah kita lakukan di dunia ini.
Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.